Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Isnaini dari kelas 10 Agama. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam Daulah Mughal di India. Sejarah lahirnya Daulah Mughal. Daulah Mughal dirintis oleh Zaharuddin Muhammad Babur. Kepemimpinan Babur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, ibu kota Afghanistan. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan perjalanan ekspansinya ke India. India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Paman Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulat Khan, gubernur Lahore, meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1926 Masehi. Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Khalifah dinasti Mughal. 1. Zahiruddin Muhammad Babur, 2. Humayun, 3. Jalaluddin Muhammad Akbar, 4. Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir, 5. Shah Jihan, 6. Aurangzeb, 7. Bahadur Shah. Khalifah yang berjasa. Zaharuddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Zaharuddin Muhammad Babur menguasai wilayah yang sangat luas, berbatasan dengan Kekaisaran Ming di timur dan Daulah Syafawiyah di barat. Zahiruddin Muhammad Babur tutup usia pada tahun 1530 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Babur. Humayun memimpin Mughal kurang lebih 26 tahun. Daulah Mughal di bawah kepemimpinan Humayun bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Humayun masih banyak mendapatkan tantangan, di antaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Pada tahun 1450 Masehi, Humayun berhasil dikalahkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Humayun melarikan diri ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Tahmasp, penguasa Daulah Syafawi. Humayun kembali ke India setelah 15 tahun menyusun kekuatan di pengasingan. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah. Pada tahun 1556 Masehi, Humayun meninggal dunia setelah setahun sebelumnya berhasil mengembalikan kejayaan Daulah Mughal. Jalaluddin Muhammad Akbar. Akbar menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dia lahir di Umarkot, Sind pada tanggal 15 Oktober 1542. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Wilayah kekuasaan Mughal sangat luas, meliputi Chundar, Gond, Chittor, Ratabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bahilar, Bengal, Kashmir, Orissa, Decah, Galigard, Narhara, Ahmadnagar, dan Asringah. Semua wilayah dapat dikendalikan suatu pemerintahan militeristik. Keberhasilan pemerintah yang lebih bercorak militeristik menjadikan Mughal menjadi sebuah dinasti yang sangat besar. Kabul dan Kandahar sebagai dua gerbang kota India berhasil dikuasai oleh pemerintah Mughal. Kebijakan Akbar mempersatukan berbagai etnis untuk membangun dinastinya membuat peradaban yang lebih maju di India. Akbar meninggal dunia di Agra pada tanggal 16 Oktober tahun 1605 Masehi. Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir. Menurut Muhammad
Muhammad Salim lebih dikenal dengan sebutan Jahangir, lahir pada tanggal 31 Agustus 1569 Masehi. Jahangir berkuasa selama 22 tahun. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar. Jahangir meninggal dalam perjalanan dari Kashmir ke Lahore, dekat Sarai Saadabad di Bhimber pada tahun 1627. Jenazahnya dibawa ke Lahore dan dimakamkan di Shahdara Bagh. Shah Jahan lahir 5 Januari 1592 Masehi, merupakan raja kelima Daulah Mughal di India. Tak kala masih kanak-kanak, ia bernama Khurram. Nama Shah Jahan dikenang di atas kemegahan bangunan-bangunan yang didirikan tak kala menjadi raja. Taj Mahal dan Masjid Jama adalah dua bangunan megah yang diwariskan kepada dunia. Kini buku-buku sejarah kekhalifahan Islam mencatat namanya sebagai penguasa yang berjasa pada peradaban manusia. Di masa kekuasaan Shah Jahan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya. Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Konon, Shah Jahan memelihara ular berbisa. Ular-ular itu disediakan untuk menghukum mereka yang melakukan pelanggaran dan merugikan kerajaan dan rakyat. Shah Jahan meninggal dunia 2 Januari 1666 Masehi pada umur 74 tahun setelah menderita sakit keras. Aurangzeb naik tahta dengan menghadapi tugas-tugas yang berat. Aurangzeb berupaya melakukan sentralisasi kekuasaan dan mengendalikan lebih banyak urusan pemerintahan dari para pendahulunya. Pada masa pemerintahannya, Aurangzeb berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Meskipun mayoritas rakyatnya tidak beragama Islam, namun Aurangzeb mampu mempertaruhkan keutuhan wilayah kerajaannya yang meliputi seluruh anak benua India. Aurangzeb meninggal pada tahun 1707 Masehi dalam usia 88 tahun. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Bidang politik dan administrasi. Pemerintahan perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai Chundar, Gond, Chittor, Ratabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, dan masih banyak lagi. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb, menjalankan roda pemerintahan Saura, pemerintahan militeristik. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang Sipah Salah atau kepala komandan, sedang subdistrik dipegang oleh Faujdur, komandan. Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan yang bercorak kemiliteran. Pejabat-pejabat itu memang diharuskan mengikuti latihan kemiliteran. Akbar menerangkan politik toleransi sulakul atau universal. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis dan agama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. Bidang ekonomi, terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian, adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan mukodam atau patel. Kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Kaum petani dilindungi hak kepemilikan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terikat terhadapnya. Perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau EIC, yaitu perusahaan Inggris India Timur yang menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Mereka mengekspor katun dan busa sutra India, bahan baku sutra, sendawa, nila, dan rempah dan mengimpor perak dan jenis logam lainnya dalam jumlah yang besar. Bidang agama, konsep din ilahi.
Karena aliran ini, Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Pada prakteknya, din ilahi bukanlah sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Perbedaan kasta di India membawa keuntungan terhadap pengembangan Islam, seperti pada daerah Bengal. Islam langsung disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk, terutama dari kasta rendah yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Pengaruh Parsi sangat kuat. Hal itu terlihat dengan digunakannya bahasa Persia menjadi bahasa resmi Mughal dan bahasa dakwah. Oleh sebab itu, percampuran budaya Persia dengan budaya India dan Islam melahirkan budaya Islam India yang dikembangkan oleh dinasti Mughal. Bidang seni dan budaya. Di kota Delhi Lama atau Old Delhi, lokasi bekas pusat kerajaan Mughal, terdapat Menara Qutub Minar, Masjid Jami Quwatul Islam, Makan Iltutmish, Benteng Alaida Zuara, Masjid Kirki, Makam Nisruddin Humayun, Raja Mughal kedua. Di kota Hyderabad terdapat 4 menara benteng Charminar. Di kota Jumpur berdiri tegak Masjid Jami Atala. Taman-taman kreasi Mughal menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Berbagai bangunan monumental masih bisa disaksikan hingga sekarang, di antaranya 1 benteng Agra atau Agra Fort, 2 benteng merah atau Red Fort, 3 Taj Mahal, 4 Jama Masjid. Kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Daulah Mughal mengalami kemunduran pada setengah abad terakhir sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1858 Masehi. Faktor yang mendorong kemunduran dinasti Mughal adalah 1. Faktor internal, tampilnya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. 2. Faktor eksternal, terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui AIC. Mungkin sekian PPT saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.